Bekerja dalam diam, itulah potret kepemimpinan Bupati TTS saat menanggulangi kerusakan jalan di Kolonakaf. Berikut liputan selengkapnya. Cuaca siang itu cerah. Matahari memantulkan cahayanya, seolah memberi restu bagi upaya penyelamatan infrastruktur yang selama ini dinanti masyarakat Kolonakaf. Dan hari itu, langkah cepat, tegas dan tanpa kompromi kembali diperlihatkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rombongan penting dari dua level pemerintahan turun langsung ke titik kerusakan Jalan Kolonakaf, Kamis 4 November 2025. Bupati TTS Edward Markus Liu bersama Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, serta anggota DPRD NTT Dapil TTS Ince Sayuna dan Obed Night Boho menapaki badan jalan yang rusak tergerus banjir. Didampingi tim teknis dari Dinas PUPR NTT dan Dinas PUPR TTS, mereka meninjau titik longsor dan rekahan besar yang menyebabkan akses transportasi macet. Ruas jalan provinsi yang menjadi urat nadi 8 kecamatan ini bukan hanya sekedar tempat kendaraan melintas. Ketika jalan ini putus, distribusi barang dan jasa tersendat, roda ekonomi masyarakat berhenti berputar, dan pelayanan publik kehilangan jalur vitalnya. Karena itu, tanpa menunggu waktu lama, pemerintah langsung mengerahkan alat berat. Ekskavator dan dump truck bekerja sejak pagi, menandakan bahwa komitmen tidak hanya diucapkan, tetapi dikerjakan. Walaupun ini kewenangan atau status jalan adalah jalan provinsi, gitu, tapi yang dilalui di sini kan kita masyarakat. Itu dulu kita lihat ya. Ini jalur ini dia dan 8 kecamatan yang melewati jalur ini, yang menggunakan jalur ini. Jadi penanganan ini kita tetap lakukan. Tentunya dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi, maka kita kolaborasi. Penanganan sementara barangkali kita lakukan, tapi nanti seterusnya akan dilakukan oleh teman-teman atau dari Pemda provinsi lewat PUPR dengan badan jalan ya. Usai peninjauan, kepada KLTV News, Bupati Edward Markus Liu menegaskan bahwa penanganan ruas Jalan Kolonakaf menjadi prioritas serius, meski status jalan tersebut berada di bawah kewenangan Provinsi NTT. Bupati menyatakan bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi. Namun bukan sekedar upaya teknis yang ia soroti. Di tengah ramainya respons publik di media sosial terkait kerusakan jalan ini, Bupati Edward menyampaikan pesan edukatif yang mengena, sebuah pengingat penting di era digital yang penuh kebisingan opini. Berbagi informasi bukan memantik salah paham. Dalam pernyataannya, ia menegaskan, kritik itu boleh, bahkan penting, tetapi harus disampaikan dengan etika, kesantunan, dan proporsionalitas. Bupati mengimbau agar masyarakat tidak terseret arus framing keliru yang seringkali membuat niat baik pemerintah terlihat negatif. Menurutnya, ruang digital seharusnya menjadi tempat berbagi informasi, bukan memantik salah paham. Diharapkan kita jangan over kontrol jangan asal bicara, tapi etika itu juga perlu ada informasi, kan ada tata cara, disampaikan secara baik-baik lah jangan menggunakan kata-kata yang tidak elok. Orang bukan ini, tapi orang kan melihat bahwa orang TTS seperti itu tapi himbauan kita, mari dengan cara yang baik, disampaikan yang baik. Kalau pas saya lewat sini, kendaraan difoto dan dimediakan. Saya tidak tahu media mana yang ini, tapi sebenarnya kita bukan tidak mau melihat. Kita sudah punya agenda untuk memperbaiki ini dan bangun koordinasi. Kan kalau itu kewenangan provinsi, kita langsung nyerobot juga kurang baik. Tapi kalau untuk penanganan sementara supaya lalu lintas itu bisa lancar, saya pikir itu tugas kami di Pemda Kabupaten Kota Karena ruas Jalan Kolonakaf berstatus jalan provinsi, kehadiran Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni serta anggota DPRD NTT Ince Sayuna dan Obed Night Boho menjadi bukti kuat bahwa penanganan jalan ini tidak bisa berdiri sendiri. Langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci percepatan penanganan. Tim teknis PUPR NTT turut memastikan bahwa solusi yang diambil bukan hanya cepat, tetapi tepat, aman dan memenuhi standar infrastruktur provinsi. Hari ini memang yang sedang kita pikirkan itu adalah bagaimana akses hari ini, jalan ini bisa tetap menjadi jalur yang memberikan kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat akses Makanya hari ini kita bersama-sama turun untuk kita melihat. Kemarin saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur untuk
dengan Pak Kadis PUPR Provinsi untuk menangani hari ini yang untuk kondisi jalur ini. Sehingga nanti kita kolaborasi dengan kabupaten. Kita terima kasih karena Pak Bupati juga merespon dengan baik. Sehingga nanti kita kolaborasi antara teman-teman di provinsi dan kabupaten untuk bisa sementara menanganinya. Konstruksi jalan di TTS itu harus didesain berbeda dengan konstruksi pengerjaan jalan di lain tempat. Nah, karena itu Kimpraswil atau PUPR harus mendesain konstruksi pengerjaan jalan TTS itu berbeda. Dia sedikit berbeda, harus dikenal, harus mengenal betul konstruksi tanahnya. Mudah dia labil, mudah bergeser, rawan longsor. Karena itu desain pengerjaan jalannya juga harus bisa mengikuti dia punya struktur tanah, mungkin perlakuan yang berbeda, mungkin anggarannya akan lebih banyak gitu ya, tetapi pengerjaannya satu kali, ketimbang kita pakai konstruksi yang standar dan kita harus mengerjakan dia berulang kali. Alat berat mulai bekerja, akses mulai terbuka. Pantauan KLTV News di lokasi menunjukkan alat berat Dinas PUPR TTS telah bekerja sejak pagi. Material sirtu diturunkan untuk menutup badan jalan yang amblas dan membuat jalur darurat agar akses masyarakat kembali terbuka. Perbaikan ini sifatnya darurat, tetapi menjadi langkah awal pemulihan agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan normal kembali. Dari Soeh Pol Celerek, KLTV News melaporkan.